Raffi terbangun saat langit masih gelap. Hujan rintik-rintik mengetuk atap rumah reyotnya yang terbuat dari seng berkarat. Perutnya terasa kosong, tapi ia harus segera bersiap. Di pojok dapur kecil, sebuah wajan hitam menunggu untuk dipakai menggoreng tahu dan tempe. Itu adalah modal hidupnya, satu-satunya sumber penghasilan sejak ibunya meninggal. Dengan kaki telanjang, Raffi menyalakan kompor minyak tanah yang nyalanya kadang redup. Ia mengiris cabai dan menyiapkan adonan tepung dengan tangan dingin. Bau harum gorengan mulai memenuhi udara, memberi semangat kecil di pagi yang suram. Raffi tahu, walaupun hujan, ia harus berjualan. Jika tidak, hari ini ia tak akan makan. Payung tua yang sobek sedikit melindunginya dari hujan deras. Raffi berjalan pelan di jalanan licin, membawa pikulan gorengan di bahunya. Air menggenang di beberapa titik, membuat langkahnya semakin berat. Sesekali, kendaraan lewat memercikan lumpur ke celana lusuhnya. Tapi, ia hanya menghela napas, sudah terbiasa dengan semua itu. Setiap langkah yang ia ambil adalah perjuangan. Ia mengetuk pintu warung-warung kecil, menawarkan gorengan hangatnya. Beberapa orang membeli, sebagian hanya tersenyum lalu menolak. Meski begitu, Raffi tetap ramah karena ia tahu senyum adalah modal lain yang tak perlu dibeli. Ia berharap hari ini cukup laku untuk membeli beras. Di sebuah gang sempit, Raffi bertemu Bunarti, pelanggan setianya. Perempuan tua itu selalu membeli 5 potong bakwan setiap pagi. "Sehat, Nak?" tanya Bunarti sambil menyerahkan uang lusuh. Raffi tersenyum lebar, rasa lelahnya sedikit terobati. Ia tahu, di tengah hidup yang keras, kebaikan kecil seperti ini sangat berarti. Bunarti bercerita bahwa gorengan Raffi selalu enak meski harganya murah. Pujian itu membuat Raffi merasa usahanya dihargai. Sambil menunggu gorengan dibungkus, Bunarti memberinya sepotong roti sisa semalam. "Buat sarapanmu," katanya. Raffi menerimanya dengan mata berkaca-kaca, berterima kasih tulus sebelum melanjutkan perjalanan. Menjelang siang, matahari mulai muncul, membuat jalanan panas menyengat. Raffi menghapus keringat di dahinya, tetap berkeliling meski kaki mulai pegal. Gorengannya tinggal sedikit, tapi penjualannya belum cukup untuk kebutuhan hari itu. Rasa khawatir mulai muncul, memikirkan uang untuk membeli minyak goreng besok. Tiba-tiba, seekor anjing liar mengejar Raffi saat ia lewat di gang sepi. Ia berlari sambil memegangi pikulannya agar tidak terjatuh. Untung saja, seekor kucing muncul dan mengalihkan perhatian anjing itu. Nafas Raffi tersengal-sengal, tapi ia tertawa lega. Ia sadar, bahkan di hari yang sulit, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Setelah seharian berjualan, Raffi pulang dengan sisa gorengan yang tidak laku. Ia duduk di lantai rumahnya yang dingin, menghitung uang hasil dagangan. Jumlahnya pas-pasan, tapi cukup untuk bertahan sehari lagi. Ia makan sisa gorengan sambil memandang foto ibunya yang sudah lama berpulang. Di luar, suara jangkrik menemani malamnya. Raffi berdoa singkat sebelum tidur, meminta kekuatan untuk terus berjuang. Dalam hatinya, ia berjanji suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin. Keyakinan itu menjadi penghangat di tengah kesunyian dan kemiskinan yang melingkupinya. Pagi itu, Raffi berjualan seperti biasa di pasar kecil dekat terminal. Saat sedang melayani pembeli, seorang pria paruh baya memperhatikannya dari kejauhan. Setelah beberapa menit, pria itu mendekat dan membeli 10 gorengan sekaligus. "Enak sekali rasanya," ujarnya sambil mengunyah. Ia lalu bertanya, apakah Raffi tertarik untuk berjualan di kantornya setiap hari. Raffi terkejut, tak menyangka mendapat tawaran seperti itu. Kantor berarti pelanggan tetap, sesuatu yang belum pernah ia miliki. Ia mengangguk cepat, meski belum tahu caranya nanti. Pria itu memberikan alamat
dan menyuruhnya datang besok pagi. Raffi merasa dadanya berdebar-debar, seperti ada secercah cahaya baru di lorong gelap hidupnya. Malam itu, Raffi sulit tidur. Ia memikirkan bagaimana caranya membawa gorengan ke kantor yang disebutkan pria itu. Ia memutuskan untuk membuat lebih banyak gorengan daripada biasanya, bahkan menjual sebagian barang bekas di rumah untuk membeli tambahan bahan. Semangatnya berkobar, seakan ia akan memulai hidup baru. Di dapur kecilnya, ia menyiapkan adonan dengan hati-hati. Setiap potong tahu, tempe, dan bakwan dibumbui dengan rasa harapan. Wajah ibunya terlintas di pikirannya, memberi dorongan moral tak terlihat. Ia yakin besok adalah awal yang akan mengubah segalanya. Meski belum tahu sejauh apa perubahan itu akan membawanya. Pagi itu, Raffi tiba di gedung kantor besar dengan rasa gugup. Seragam satpam terlihat rapi dan orang-orang berjalan cepat dengan pakaian bagus. Ia merasa canggung, tapi tetap berdiri di pojok halaman dengan pikulan gorengan. Tak lama kemudian, pria yang menawarinya datang dan menyapanya hangat. Pria itu membawanya masuk ke ruang istirahat karyawan. Dalam hitungan menit, gorengan Raffi laris diborong. Beberapa orang bahkan memesan untuk besok. Raffi pulang dengan pikulan kosong dan kantong penuh uang. Di jalan, ia tersenyum sendiri, merasa untuk pertama kalinya hidupnya melangkah ke arah yang benar. Hari demi hari, Raffi semakin rutin berjualan di kantor tersebut. Ia mulai mengenal nama para pegawai, bahkan beberapa di antara mereka memintanya membuat pesanan khusus. Keuntungannya bertambah, memungkinkan Raffi membeli bahan lebih banyak tanpa harus menjual barang di rumah lagi. Kepercayaan dirinya juga mulai tumbuh. Tak hanya itu, salah satu pegawai memperkenalkannya pada temannya yang bekerja di kantor lain. Dalam sebulan, Raffi sudah punya 2 tempat tetap untuk berjualan. Ia kini bangun lebih pagi dan bekerja lebih keras, tapi hatinya penuh syukur. Ia mulai merasakan manisnya hasil kerja keras yang dibarengi peluang. Suatu malam, Raffi duduk di teras rumah sambil menghitung hasil penjualan. Uang yang terkumpul lebih banyak dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung. Ia membayangkan punya warung gorengan sendiri, tak perlu lagi berkeliling di jalanan. Mimpi itu terasa semakin mungkin. Dengan pensil tumpul dan kertas bekas, ia mencatat rencana sederhana. Jumlah modal, bahan, dan lokasi yang diinginkan. Walau tulisannya berantakan, setiap kata mengandung tekad. Ia tahu jalan masih panjang, tapi kini ia punya arah. Malam itu, bintang di langit terasa lebih terang daripada biasanya. Beberapa minggu kemudian, tabungan Raffi mulai terlihat. Jumlahnya memang belum cukup besar, tapi ia mulai serius memikirkan membuka warung kecil. Di kepalanya, ia menghitung berapa banyak kursi, meja, dan etalase yang dibutuhkan. Ia juga memikirkan biaya sewa, meski sedikit takut pada angka-angka yang muncul. Raffi paham, semua itu akan menguras tabungan yang susah payah ia kumpulkan. Tapi ia juga tahu, jika tetap berkeliling, usahanya tidak akan berkembang. Setiap malam ia merenung di depan kompor, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap mengambil risiko. Di balik keraguan, ada rasa berani yang perlahan tumbuh. Suatu sore, saat sedang berjualan di kantor, Raffi bercerita pada seorang pegawai tentang rencananya membuka warung. Pegawai itu mendengarkan dengan penuh minat, lalu berkata bahwa ia mengenal seseorang yang menyewakan kios kecil di pinggir jalan. Harganya murah dan lokasinya strategis, ujarnya. Mata Raffi berbinar. Ia diberi nomor telepon pemilik kios dan diminta menghubunginya segera. Malam itu juga, Raffi menghubungi pemiliknya dan mengatur janji untuk melihat lokasi besok. Perasaan takut berubah menjadi semangat membara, seperti api kecil yang siap membesar menjadi nyala terang.
Keesokan harinya, Raffi datang ke lokasi kios yang dimaksud. Bangunannya sederhana, berdinding papan dengan atap seng, tapi letaknya tepat di dekat halte bus. Banyak orang berlalu lalang, dan Raffi bisa membayangkan aroma gorengan memenuhi udara di sini. Rasanya, tempat ini memang ditakdirkan untuknya. Pemilik kios adalah pria ramah yang menyebut harga sewa cukup terjangkau. Raffi langsung membayangkan etalase kecil, wajan besar, dan pembeli yang antri. Meski hatinya sedikit berdebar karena uangnya akan berkurang banyak, ia memutuskan untuk menyewa tempat itu. Keputusan itu menjadi langkah besar pertama dalam perjalanan barunya. Dalam seminggu, Raffi mulai memindahkan semua peralatan dari rumahnya ke kios. Ia membersihkan lantai, mengecat dinding, dan membuat papan nama sederhana bertuliskan gorengan Raffi. Setiap tetes keringat yang jatuh membuatnya semakin yakin. Ia bahkan meminjam sedikit uang dari tetangga untuk membeli etalase kaca. Malam sebelum pembukaan, ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan pembeli yang datang, aroma gorengan, dan suara tawa pelanggan. Ia tahu besok akan menjadi hari yang menentukan. Semua kerja keras, semua langkah kecil sebelumnya, kini akan diuji di warung mungilnya itu. Pagi itu, Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan kompor, menggoreng ratusan potong tahu, tempe, bakwan, dan pisang. Saat kios dibuka, aroma harum menyebar ke jalan. Orang-orang yang lewat berhenti, penasaran melihat penjual muda dengan senyum lebar di wajahnya. Tak butuh waktu lama, kursi di depan kios terisi penuh. Beberapa pelanggan dari kantor tempat ia biasa berjualan bahkan datang memberi selamat. Raffi merasa dadanya hangat, bukan hanya karena penjualan yang laris, tapi karena mimpi kecilnya mulai menjadi nyata. Hari itu, ia menutup kios dengan hati penuh syukur. Beberapa minggu setelah kiosnya ramai, Raffi mulai melihat tanda-tanda persaingan. Di seberang jalan, muncul penjual gorengan baru dengan harga sedikit lebih murah. Awalnya Raffi tidak terlalu memikirkan, tapi ia mulai melihat sebagian pelanggan mencoba membeli di sana. Meski begitu, ia berusaha tetap tenang. Ia tahu marah tidak akan membantu. Sebaliknya, ia fokus menjaga rasa dan kualitas gorengannya. Ia menambah variasi isi bakwan, memperbaiki bungkusannya, dan menjaga kebersihan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa pelanggan akan memilih bukan hanya karena harga, tapi juga karena pelayanan dan rasa yang tulus. Suatu hari, seorang pelanggan lama datang dan berkata, "Raffi, gorenganmu enak, tapi kamu harus punya sesuatu yang membuat orang selalu kembali." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia mulai berpikir, mungkin ia perlu menciptakan menu spesial yang tidak dimiliki penjual lain. Malam itu, ia bereksperimen di dapur. Ia mencampur bahan-bahan sederhana dengan bumbu rahasia peninggalan ibunya. Hasilnya adalah bakwan jagung dengan aroma wangi daun jeruk yang menggoda. Saat dicoba pelanggan esok harinya, responnya sangat positif. Raffi merasa ia menemukan senjata rahasianya untuk bertahan. Keuntungan kios semakin meningkat, tapi Raffi sadar uang itu cepat habis jika tidak dikelola. Ia mulai mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran di buku kecil. Awalnya terasa rumit, namun lama-lama ia terbiasa. Ia bahkan menyisihkan sebagian keuntungan untuk tabungan dan sebagian lagi untuk modal tambahan. Dengan cara ini, ia bisa membeli minyak goreng dan bahan baku dalam jumlah besar dengan harga grosir, sehingga untungnya lebih besar. Raffi mulai merasa bahwa ia bukan sekadar penjual gorengan, tapi sudah menjadi seorang pengusaha kecil. Kesadaran itu membuatnya semakin disiplin dalam menjalankan kiosnya. Ketika musim hujan tiba, jumlah pelanggan menurun, jalanan sepi, orang malas keluar rumah, dan omset kios pun merosot. Raffi terpaksa memangkas jumlah gorengan agar tidak banyak yang tersisa. Hari-hari terasa panjang
dan rasa cemas mulai menghantui. Namun, ia tidak menyerah. Ia memanfaatkan waktu sepi untuk belajar membuat minuman hangat seperti wedang jahe dan bandrek. Ketika ditawarkan pada pelanggan, ternyata minuman ini cukup diminati, apalagi saat cuaca dingin. Meski penjualan gorengan menurun, minuman hangat membantu menutup kekurangan penghasilan. Suatu sore, salah satu pelanggan yang bekerja di Jakarta berbicara pada Raffi. Ia bercerita bahwa di kota besar, gorengan berkualitas bisa dijual lebih mahal jika dikemas dengan menarik. Pelanggan itu bahkan menawarkan bantuan untuk memperkenalkannya pada kenalannya di sana. Raffi terdiam, membayangkan kemungkinan membuka cabang di kota besar. Rasanya seperti mimpi yang terlalu tinggi, tapi hatinya berdebar-debar. Malam itu, ia tidak bisa tidur, membayangkan papan nama gorengan Raffi berdiri di jalan-jalan besar yang dipenuhi lampu kota. Beberapa hari kemudian, pelanggan dari Jakarta itu kembali membawa kabar. Ia mengatakan ada sebuah pusat kuliner baru yang mencari penjual makanan unik. Biaya sewanya memang tinggi, tapi lokasi dan pengunjungnya sangat menjanjikan. Tawaran itu membuat hati Raffi bergejolak. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas untuk memperluas usaha. Namun di sisi lain, ia takut meninggalkan kios kecil yang sudah mulai stabil. Ia belum pernah mengelola usaha di kota besar, apalagi bersaing di lingkungan yang lebih ketat. Malam itu, ia hanya bisa termenung, memikirkan risiko dan peluang. Raffi memutuskan mencari masukan dari sahabat lamanya, Doni, yang dulu sering membantunya saat masih berjualan keliling. Mereka bertemu di warung kopi sederhana. Raffi menceritakan semuanya, mulai dari tawaran hingga kekhawatirannya. Doni mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kesempatan besar tidak datang 2 kali, Raff." Kata-kata itu menggema di pikiran Raffi. Doni juga menawarkan diri untuk menjaga kios lama jika Raffi memutuskan mencoba peruntungan di kota besar. Mendengar itu, hati Raffi sedikit lebih tenang. Setidaknya, kios yang ia bangun tidak akan ditinggalkan begitu saja. Setelah beberapa hari berpikir dan berdoa, Raffi akhirnya memutuskan untuk mengambil tawaran tersebut. Ia merasa sudah saatnya keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Dengan tabungan yang ada, ia menyiapkan rancangan keuangan untuk membayar sewa tempat dan biaya awal operasional di kota. Ia menghubungi pihak pengelola pusat kuliner dan menyatakan kesiapannya. Meski suara di telepon terdengar mantap, tangan Raffi sedikit bergetar. Ia sadar ini adalah langkah terbesar dalam hidupnya sejauh ini. Langkah yang bisa membawanya ke puncak atau justru mengembalikannya ke titik nol. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Raffi membeli peralatan baru, memesan kemasan yang lebih modern, dan membuat logo gorengan Raffi dengan desain menarik. Ia ingin tampil profesional dan berbeda dari penjual gorengan kebanyakan. Semua ini membuatnya merasa seperti benar-benar naik kelas. Doni membantu mengatur kios lama agar tetap berjalan dengan lancar. Mereka berdua bekerja hingga larut malam, menata peralatan dan memastikan semua siap. Raffi tahu, begitu ia berangkat ke kota, semuanya akan berubah. Ia hanya berharap perubahan itu mengarah pada sesuatu yang baik. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Raffi naik bus menuju Jakarta dengan membawa harapan dan sedikit rasa gugup. Setibanya di pusat kuliner, ia terpesona melihat keramaian dan gemerlap lampu. Tempat ini jauh berbeda dari kios mungilnya di pinggir jalan. Ia mulai menata gerobak modernnya, mengatur kemasan, dan menyalakan kompor. Beberapa pengunjung langsung penasaran melihat tulisan gorengan premium di papan namanya. Malam itu, penjualan perdananya cukup ramai, memberi secercah keyakinan bahwa langkah besar ini tidak sia-sia. Hari-hari pertama berjalan cukup lancar, tetapi
Raffi segera menyadari bahwa di kota besar, pelanggan punya banyak pilihan. Di deretan pusat kuliner itu, ada penjual makanan cepat saji, camilan modern, bahkan gorengan, dengan konsep kekinian yang harganya 2 kali lipat. Persaingan terasa jauh lebih ketat daripada di kampung. Beberapa hari, penjualannya menurun drastis. Ia sempat merasa kecil hati, apalagi melihat kios sebelah selalu dipenuhi pengunjung. Namun, ia mengingat masa-masa sulitnya dulu dan memutuskan untuk tidak menyerah. Ia yakin selalu ada cara untuk membuat pelanggan kembali. Raffi mulai memperhatikan kebiasaan pengunjung. Ia melihat banyak anak muda yang suka memotret makanan mereka sebelum makan. Dari situ, ia mendapat ide untuk membuat kemasan dan tampilan gorengan yang lebih fotogenik. Ia menambahkan kertas alas berwarna cerah dan memberi label dengan stiker lucu. Tak hanya itu, ia juga membuat menu spesial, gorengan mix box, berisi berbagai jenis gorengan dengan saus rahasia. Ide ini langsung menarik perhatian. Beberapa pelanggan mengunggah foto pesanan mereka di media sosial dan perlahan nama gorengan Raffi mulai dikenal lebih luas di kalangan pengunjung. Suatu sore, seorang jurnalis kuliner lokal datang mencoba dagangan Raffi. Tanpa banyak bicara, ia memesan beberapa jenis gorengan dan mencicipinya di tempat. Seminggu kemudian, Raffi kaget ketika namanya muncul di sebuah artikel online berjudul 5 camilan unik yang wajib dicoba di pusat kuliner Jakarta. Artikel itu membuat pengunjung membludak ke kiosnya. Penjualan melonjak tajam, bahkan ia harus menambah stok 2 kali lipat. Raffi merasa seperti kembali ke masa-masa awal membuka kios di kampung, tapi kali ini dengan suasana kota besar yang penuh tantangan sekaligus peluang. Kesuksesan barunya membawa konsekuensi. Raffi mulai merasa lelah karena harus menggoreng dalam jumlah besar setiap hari. Tangannya sering pegal dan ia hampir tidak punya waktu untuk beristirahat. Ia sadar jika terus begini, tubuhnya bisa jatuh sakit dan usahanya terganggu. Akhirnya, ia memutuskan merekrut 2 pegawai muda untuk membantunya. Awalnya ia khawatir soal gaji, tapi ia yakin investasi ini penting untuk kelancaran usaha. Dengan bantuan mereka, ia bisa fokus pada inovasi menu dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Suatu akhir pekan, Raffi memutuskan pulang sebentar ke kampung. Ia ingin melihat kios lamanya dan bertemu Doni. Saat tiba, ia terharu melihat kios itu tetap ramai. Doni menjaga kualitas rasa dan pelayanan persis seperti yang diajarkan Raffi. Di sana, ia merenung. Dari anak yatim penjual gorengan keliling, kini ia memiliki 2 kios di lokasi berbeda. Meski masih jauh dari kata kaya raya, ia merasa hidupnya sudah berubah drastis. Perjalanan ini belum selesai dan ia siap untuk babak selanjutnya. Sepulang dari kampung, Raffi merasa pikirannya segar kembali. Di perjalanan pulang ke Jakarta, ia mulai mencatat ide-ide di buku kecilnya. Ia membayangkan membuka cabang di beberapa kota besar lain, seperti Bandung, Surabaya, atau Yogyakarta. Mimpi itu terasa berani, tapi tidak mustahil. Namun ia juga sadar memperluas usaha berarti memperbesar risiko. Ia harus punya sistem yang jelas agar rasa dan kualitas tetap sama di setiap cabang. Di hatinya ada rasa ragu, tapi juga ada keyakinan bahwa ini adalah langkah berikutnya yang harus ia ambil. Untuk mempersiapkan diri, Raffi mencari ilmu dari berbagai sumber. Ia bertemu seorang pemilik restoran besar yang telah sukses membuka cabang di banyak kota. Mereka berbicara lama tentang manajemen, pemasaran, dan pelatihan karyawan. Saran yang paling diingat Raffi adalah, bisnis besar dibangun dari sistem yang kecil tapi konsisten. Mendengar itu, Raffi mulai memikirkan standar resep, ukuran, dan waktu goreng yang tepat. Ia mencatat semuanya dengan detail.
seolah menulis buku panduan untuk karyawannya nanti. Ia tahu, tanpa pedoman yang jelas, cabang baru bisa gagal dalam waktu singkat. Raffi menyadari ia tidak bisa mengurus semuanya sendirian. Ia mulai mencari mitra yang bisa dipercaya, orang-orang yang mau mengelola cabang di kota lain. Proses ini tidak mudah karena ia harus memastikan mereka punya semangat kerja keras dan kejujuran yang sama. Setelah beberapa minggu mencari, ia menemukan 2 kandidat, seorang mantan pegawai kafe di Bandung dan seorang teman lama Doni di Yogyakarta. Keduanya tertarik dengan konsep gorengan premium milik Raffi. Mereka sepakat untuk memulai kerja sama dengan sistem bagi hasil. Cabang pertama diputuskan akan dibuka di Bandung. Raffi pergi ke sana untuk melihat lokasi yang disarankan mitranya. Tempatnya strategis, dekat kampus besar dan area perkantoran. Ia bisa membayangkan mahasiswa dan pekerja kantoran antre membeli gorengan hangat. Ia membawa peralatan dari Jakarta dan melatih mitranya selama 2 minggu penuh. Setiap hari, mereka berlatih menggoreng dengan takaran yang sama, membungkus dengan rapi, dan melayani pelanggan dengan senyum. Raffi ingin memastikan standar yang ia bangun tidak berubah meski jaraknya jauh. Hari pembukaan cabang Bandung berlangsung meriah. Beberapa influencer lokal datang mencoba dan memposting di media sosial mereka. Pengunjung membludak, bahkan stok gorengan habis sebelum malam tiba. Raffi merasa lega sekaligus bangga. Malam itu, ia duduk di trotoar depan kios sambil minum teh hangat. Di pikirannya, ia sudah membayangkan langkah berikutnya. Cabang Yogyakarta, lalu mungkin Surabaya. Langkahnya terasa semakin mantap dan ia mulai percaya bahwa mimpinya menjadi pengusaha besar benar-benar sedang terwujud. Beberapa minggu setelah sukses di Bandung, Raffi berangkat ke Yogyakarta untuk mempersiapkan cabang berikutnya. Kota ini terasa berbeda. Suasananya tenang, tapi kehidupan kulinernya sangat ramai. Ia bertemu mitranya, Bima, yang sudah menyiapkan lokasi strategis di dekat kawasan wisata. Raffi langsung jatuh cinta pada suasana kota ini. Ia membayangkan wisatawan yang mampir membeli gorengan premium sebelum pulang. Meski begitu, ia juga sadar bahwa pasar di sini punya selera berbeda, sehingga ia harus menyesuaikan menu tanpa menghilangkan ciri khas gorengan Raffi. Untuk menarik pelanggan Yogyakarta, Raffi menciptakan menu spesial, pisang goreng coklat keju dengan sentuhan bubuk kayu manis. Ia juga mencoba tempe mendoan versi tipis yang renyah di luar, tapi lembut di dalam. Bima langsung setuju, yakin menu ini akan disukai. Mereka berdua bekerja keras, menguji resep, mencoba rasa berulang kali sampai pas. Setiap gigitan harus konsisten, seperti yang Raffi pelajari dari pengalamannya. Ia percaya menyesuaikan diri dengan pasar lokal adalah kunci bertahan di kota yang penuh persaingan kuliner ini. Hari pembukaan cabang Yogyakarta berlangsung meriah. Musik tradisional gamelan dimainkan dan beberapa penari lokal ikut memeriahkan acara. Wisatawan dan warga sekitar memenuhi kios sejak pagi. Penjualan hari itu melampaui target, membuat Raffi dan Bima tersenyum lebar. Namun, di tengah kesibukan, Raffi tetap memerhatikan kualitas setiap pesanan. Ia tahu, kesan pertama pelanggan sangat menentukan. Malam itu, ia pulang dengan rasa puas, meyakini bahwa cabang ini akan menjadi salah satu yang paling sukses. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk datang. Salah satu karyawan di cabang Bandung kedapatan mencuri bahan baku dan menjualnya diam-diam. Hal ini membuat stok berkurang dan kualitas gorengan menurun. Beberapa pelanggan mulai mengeluh dan penjualan pun menurun. Raffi merasa kecewa dan marah, tapi ia tahu harus bertindak cepat. Ia langsung terbang ke Bandung untuk menyelesaikan masalah. Ia memecat karyawan tersebut dan memperketat sistem pengawasan. Pengalaman ini
mengajarkan bahwa kepercayaan harus dibarengi dengan kontrol yang jelas. Setelah masalah terselesaikan, Raffi fokus memulihkan citra cabang Bandung. Ia mengadakan promo beli 5 gratis 1 dan memberikan kupon diskon untuk pembelian berikutnya. Perlahan, pelanggan mulai kembali dan penjualan naik lagi. Malam itu, saat duduk di kamar hotel, Raffi merenung. Dunia bisnis tidak selalu manis, tapi setiap masalah bisa menjadi pelajaran berharga. Ia semakin yakin bahwa ketekunan dan kecepatan mengambil keputusan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Suatu pagi, Raffi menerima telepon dari produser sebuah acara televisi nasional. Mereka ingin mengundangnya sebagai narasumber dalam segmen Pengusaha Muda Inspiratif. Awalnya Raffi terkejut, bahkan sempat mengira itu hanya gurauan. Namun, setelah memastikan kebenarannya, ia merasa gugup sekaligus bangga. Ia tahu kesempatan ini bisa membawa usahanya ke level yang lebih tinggi. Ia segera menyiapkan cerita perjalanan hidupnya, mulai dari anak yatim, penjual gorengan keliling, hingga memiliki beberapa cabang. Dalam hatinya, ia bertekad untuk berbicara jujur agar bisa menginspirasi banyak orang. Hari wawancara tiba. Raffi duduk di kursi studio dengan lampu sorot menyala terang. Pembawa acara menyapanya ramah dan mulai bertanya tentang perjuangannya. Raffi menjawab dengan tenang, meski jantungnya berdetak cepat. Ia bercerita tentang masa sulit, kerja keras, dan pentingnya menjaga kualitas. Penonton di studio tampak kagum, dan beberapa bahkan meneteskan air mata mendengar kisahnya. Segmen itu berakhir dengan tepuk tangan meriah. Raffi pulang dengan perasaan campur aduk, bangga, lega, dan semakin bersemangat untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Sejak tayangan itu, telepon kios dan akun media sosial gorengan Raffi dibanjiri pesan. Banyak orang ingin memesan dalam jumlah besar, bahkan ada yang menanyakan peluang kemitraan. Omset naik drastis di semua cabang dan nama gorengan Raffi menjadi topik hangat di dunia kuliner. Namun di balik itu, Raffi sadar bahwa popularitas membawa tantangan baru. Ia harus memastikan semua cabang mampu melayani peningkatan permintaan tanpa menurunkan kualitas. Ia pun segera mengadakan pelatihan untuk seluruh tim agar siap menghadapi lonjakan pelanggan. Salah satu pesan yang masuk datang dari seorang investor besar yang tertarik untuk menjadikan gorengan Raffi sebagai bisnis waralaba. Tawaran itu menggiurkan, modal besar, jaringan luas, dan potensi keuntungan berlipat. Namun Raffi tidak mau terburu-buru. Ia mengundang investor tersebut untuk bertemu dan membicarakan detailnya. Baginya, ekspansi besar-besaran bukan hanya soal uang, tapi soal mempertahankan cita rasa dan reputasi yang sudah ia bangun. Ia lebih memilih berkembang perlahan, tapi pasti, daripada cepat namun kehilangan jati diri. Suatu sore, Raffi diundang ke sebuah seminar kewirausahaan di kampus besar. Ia berbicara di depan ratusan mahasiswa, menceritakan perjalanannya dengan penuh semangat. Banyak yang terinspirasi dan mengajukan pertanyaan tentang cara memulai bisnis dari nol. Melihat wajah-wajah antusias itu, Raffi merasa perjalanannya tidak sia-sia. Ia dulu hanyalah anak yatim yang berjuang untuk makan sehari-hari dan kini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Di dalam hatinya, ia berjanji akan terus membagikan kisahnya agar semakin banyak orang berani mengejar mimpi. Suatu malam, Raffi mendapat pesan dari seorang pelanggan lama yang kini bekerja di Malaysia. Pelanggan itu bercerita bahwa banyak orang Indonesia di sana merindukan jajanan khas tanah air, termasuk gorengan. Ide itu langsung memicu imajinasi Raffi. Bagaimana jika ia membuka cabang di luar negeri? Ia mulai mencari informasi tentang perizinan dan biaya yang dibutuhkan. Semakin ia membaca, semakin ia sadar
bahwa ini bukan langkah kecil, namun membayangkan bendera Indonesia berkibar di depan kiosnya di negara lain membuat semangatnya membara. Ia merasa waktunya sudah tiba. Raffi menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk riset. Ia mengunjungi kedutaan, berbicara dengan pengusaha kuliner di Malaysia, dan mempelajari selera pasar lokal. Ia menemukan bahwa orang Malaysia menyukai rasa manis dan pedas yang seimbang, sehingga ia mulai mengadaptasi resepnya. Selain itu, ia mencari mitra lokal untuk mempermudah proses operasional. Bekerja sama dengan orang yang memahami budaya dan pasar setempat menjadi prioritasnya. Semua ini membuatnya merasa seperti kembali ke masa awal membangun bisnis, penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Akhirnya, Raffi terbang ke Kuala Lumpur untuk meninjau lokasi calon kios. Ia memilih tempat di dekat kampus internasional, di mana banyak mahasiswa Indonesia, Malaysia, dan negara lain berkumpul. Lokasinya ramai, dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. Saat berdiri di tengah keramaian itu, Raffi membayangkan aroma gorengannya menyebar dan menarik orang dari berbagai negara. Ia tersenyum, membayangkan gorengan Raffi menjadi perbincangan di kota besar ini. Tekadnya semakin bulat untuk membuka cabang internasional pertamanya. Namun, proses perizinan tidak semudah yang dibayangkan. Raffi harus mengurus berbagai dokumen, membayar biaya administrasi, dan menyesuaikan resep agar sesuai dengan regulasi kesehatan setempat. Beberapa kali ia merasa frustrasi karena prosedur yang rumit dan memakan waktu. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia ingat perjuangan awalnya di kampung yang jauh lebih sulit. Dengan kesabaran dan bantuan mitra lokal, akhirnya semua dokumen disetujui. Kini, ia hanya perlu mempersiapkan hari pembukaan yang tinggal beberapa minggu lagi. Hari itu tiba. Dengan bendera kecil Indonesia di sudut kios, gorengan Raffi resmi dibuka di Kuala Lumpur. Mahasiswa Indonesia datang berbondong-bondong, disusul warga lokal yang penasaran. Penjualan hari pertama melampaui ekspektasi, bahkan ada yang memesan untuk acara besar. Malam itu, Raffi duduk di bangku plastik di depan kios, memandangi keramaian yang masih bertahan meski malam sudah larut. Ia merasa semua kerja kerasnya terbayar. Dari anak yatim penjual gorengan keliling, kini ia telah membawa cita rasa Indonesia ke panggung dunia. Sejak pembukaan di Kuala Lumpur, kabar tentang gorengan Raffi menyebar melalui media sosial dan komunitas diaspora Indonesia. Banyak vlogger kuliner membuat ulasan positif, bahkan beberapa media internasional menyoroti kisah inspiratif di balik brand ini. Raffi merasa senang, tapi juga sadar bahwa ekspektasi publik kini semakin tinggi. Ia mulai memikirkan bagaimana agar semua cabang, baik di Indonesia maupun luar negeri, memiliki standar rasa yang sama. Baginya, mempertahankan kualitas adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa merusak reputasi yang ia bangun bertahun-tahun. Raffi membentuk tim khusus yang bertugas membuat panduan resep, teknik penggorengan, dan cara penyajian yang seragam. Panduan ini akan digunakan oleh semua cabang tanpa terkecuali. Ia bahkan membuat video tutorial dan mengadakan pelatihan daring agar staf di luar negeri bisa memahami setiap detail proses. Meski awalnya terasa kaku, sistem ini justru membuat para pegawai lebih percaya diri. Mereka tahu bahwa setiap gorengan yang keluar dari dapur gorengan Raffi akan memiliki rasa yang konsisten, entah itu dijual di kampung halaman atau di kota besar luar negeri. Salah satu kendala terbesar adalah pasokan bahan baku. Beberapa bahan khas Indonesia sulit ditemukan di luar negeri, sehingga Raffi harus mencari pemasok yang bisa mengirim secara rutin.
Ia bahkan mempertimbangkan untuk membuka gudang distribusi khusus di Malaysia sebagai pusat logistik internasional. Namun, biaya dan risikonya tidak kecil. Raffi memutuskan untuk mencoba solusi campuran, mengimpor beberapa bahan penting, sementara bahan lain diganti dengan alternatif lokal yang rasanya mirip. Ia memastikan semua penggantian sudah melalui uji rasa sebelum digunakan. Kesuksesan Raffi mulai menarik perhatian pesaing. Beberapa pengusaha lokal mencoba meniru konsep gorengan khas Indonesia dan menjualnya dengan harga lebih murah. Awalnya Raffi khawatir, tetapi ia segera sadar bahwa persaingan adalah hal yang wajar dalam bisnis. Alih-alih terjebak perang harga, Raffi memilih memperkuat identitas brandnya. Ia menonjolkan kisah perjuangannya dalam promosi, membuat desain kemasan yang lebih menarik, dan meningkatkan layanan pelanggan. Strategi ini membuat pelanggan setia tetap bertahan meski ada pilihan lain di pasar. Melihat keberhasilan di Malaysia, Raffi mulai melirik negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei, dan Thailand. Ia membentuk tim riset pasar untuk mempelajari peluang dan tantangan di masing-masing negara. Raffi tidak ingin gegabah. Setiap ekspansi harus terencana matang agar tidak merusak fondasi bisnis yang sudah ada. Malam itu, Raffi duduk di ruang kerjanya sambil menatap peta Asia Tenggara. Di benaknya, ia membayangkan titik-titik merah di berbagai kota besar menandai cabang gorengan Raffi yang akan datang. Perjalanan panjangnya ternyata baru saja memasuki babak baru. Raffi memutuskan Singapura sebagai tujuan ekspansi berikutnya. Lokasinya strategis, ekonominya kuat, dan banyak masyarakatnya terbuka pada makanan internasional. Ia memilih lokasi di kawasan pusat bisnis, di mana para pekerja kantor mencari makan siang cepat namun berkualitas. Pembukaan cabang di Singapura berjalan lancar, bahkan lebih ramai dari yang ia bayangkan. Banyak pekerja kantoran memuji gorengan sebagai camilan yang unik dan memuaskan. Raffi merasa langkah ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pengusaha kuliner muda berpengaruh di Asia Tenggara. Kesuksesan internasional Raffi membuatnya dilirik oleh pemerintah Indonesia. Ia diundang untuk menjadi pembicara di sebuah forum kewirausahaan nasional yang dihadiri oleh ribuan peserta. Di sana, Raffi menceritakan perjalanannya dari anak yatim penjual gorengan hingga pengusaha sukses yang menembus pasar luar negeri. Pidatonya membuat banyak orang terharu dan termotivasi. Ia menekankan pentingnya kerja keras, konsistensi, dan tidak malu memulai dari bawah. Forum itu menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya di mana ia bisa memberi inspirasi bagi generasi muda. Meski bisnis berkembang pesat, Raffi menghadapi tantangan baru, menjaga budaya kerja dan semangat tim di tengah skala bisnis yang semakin besar. Beberapa cabang mulai kehilangan sentuhan personal yang dulu menjadi ciri khas gorengan Raffi. Raffi lalu memutuskan untuk sering mengunjungi cabang-cabangnya, berbicara langsung dengan staf, dan mengingatkan mereka akan nilai-nilai perusahaan. Ia percaya kesuksesan bukan hanya soal angka penjualan, tapi juga bagaimana setiap orang di dalamnya merasa dihargai. Suatu hari, Raffi pulang ke kampung halamannya untuk meresmikan panti asuhan baru yang ia bangun dari sebagian keuntungan bisnisnya. Anak-anak yatim di sana menyambutnya dengan tawa ceria. Dan beberapa di antara mereka bahkan bercita-cita ingin menjadi pengusaha seperti Raffi. Saat berdiri di halaman panti itu, Raffi teringat masa kecilnya yang penuh perjuangan. Kini, ia bisa menjadi sosok yang memberi harapan bagi mereka yang dulu berada di posisi yang sama dengannya. Tahun itu, gorengan Raffi memiliki puluhan cabang di berbagai negara. Namun, Raffi tidak merasa puas hanya dengan pencapaian materi.
Ia ingin terus mengembangkan usaha, memberdayakan lebih banyak orang, dan menjaga cita rasa Indonesia di panggung dunia. Malam terakhir di tahun itu, ia duduk di balkon rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan dari penjual gorengan keliling hingga pengusaha internasional bukanlah akhir, melainkan awal dari misi yang lebih besar. Sebab baginya, kesuksesan sejati adalah ketika bisa mengangkat orang lain bersama kita